Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansela Mafira Ismi dari Program Studi Pendidikan Tata Boga 2018, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku sebagai tugas untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Buku yang akan saya review merupakan salah satu buku sumber yang saya dan kelompok saya gunakan untuk membuat mini riset yang bertemakan Islam dan Kesehatan. Judul dari mini riset yang kami angkat adalah Pengaruh Khamr terhadap Kesehatan dalam Perspektif Islam. Buku yang akan saya review berjudul Halal dan Haram dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Hardawi dan telah dialihbahasakan oleh Haji Muhammad Hamidi dan diterbitkan oleh PT Bina Ilmu tahun 1993. Di sini pembahasan mengenai khamr atau arak terdapat pada bab 2, yaitu tentang makanan, pakaian, dan rumah. Di dalam buku ini, khamr dijelaskan sebagai bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. Di sini juga disebutkan beberapa bahaya khamr terhadap kepribadian seseorang, baik akalnya, tubuhnya, agamanya, dan dunianya. Orang-orang Arab pada masa jahilannya selalu disilaukan untuk minum khamr dan menjadi pecandu arak. Namun setelah Islam datang, dibuat rencana pendidikan yang sangat bijaksana, yaitu secara bertahap melarang mengonsumsi khamr. Pertama, dilakukan dengan melarang mereka untuk mengerjakan sembahyang dalam keadaan mabuk. Kemudian, meningkatkannya dengan diterangkan bahaya sekalipun manfaatnya juga. Dan terakhir, Allah menurunkan ayat secara menyeluruh dan tegas dalam firman-Nya, Surat Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu, jauhilah dia supaya kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, disebabkan khamr dan judi, serta menghalangi kamu ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau berhenti? Dalam kedua ayat tersebut, Allah mempertegas diharamkannya arak dan judi, diiringi pula dengan menyebut berhala dan undian dengan nilainya sebagai perbuatan najis atau kotor. Khamr dan judi adalah berasal dari perbuatan syaitan, sedang syaitan hanya gemar berbuat yang tidak baik dan mungkar. Untuk itulah Al-Quran menyerukan kepada umat Islam untuk menjauhi kedua perbuatan itu sebagai jalan menuju kebahagiaan. Selanjutnya, setiap yang memabukkan berarti arak. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu atau dari gandum dan syair yang diperas sehingga menjadi keras. Kemudian, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan firman-Nya dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, semua yang memabukkan berarti arak dan setiap arak adalah haram. Dan Umar pun mengumumkan pula di atas mimbar Nabi bahwa dinamakan arak ialah apa-apa yang dapat menutupi pikiran, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, minum sedikit. Untuk kesekian kalinya, Islam tetap bersikap tegas terhadap masalah arak. Tidak dipandang lagi kadar minumnya sedikit atau banyak, kiranya arak telah cukup dapat menggelincirkan kaki manusia, oleh karena itu sedikit pun tidak boleh disentuh. Rasulullah SAW mempertegas dengan hadis riwayat berikut yang berbunyi, minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram. Menurut hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Selanjutnya, hukum memperdagangkan arak. Rasulullah SAW melaknat tentang arak dalam 10 golongan, yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dihantarinya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya,
dan yang minta dibelikannya, menurut hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian, sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, maka barang siapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak walaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya. Menurut hadis riwayat Muslim. Kemudian, hukum seorang muslim yang tidak boleh menghadiahkan arak. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang memberi hadiah 1 guci arak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memberitahu bahwa arak telah diharamkan oleh Allah. Lalu laki-laki itu bertanya, bolehkah saya jual? Kata Nabi, zat yang diharamkan meminumnya, mengharamkannya juga untuk menjualnya. Laki-laki itu bertanya kembali, bagaimana kalau saya menghadiahkan arak kepada orang Yahudi? Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, mengharamkan juga untuk dihadiahkan kepada orang Yahudi. Laki-laki itu bertanya kembali, lalu harus apa yang saya perbuat? Kata Nabi, tuangkan saja di solokan. Menurut hadis riwayat Al-Humaidah dalam musnadnya. Yang terakhir, khamr adalah penyakit bukan obat. Dengan nas-nas yang jelas, maka Islam dengan gigih memberantas arak dan menjauhkan umat Islam dari arak, serta dibuatnya suatu pagar antara umat Islam dan arak itu. Tidak seorang Islam pun yang diperkenankan minum arak walaupun hanya sedikit. Tidak juga diperkenankan untuk menjual, membeli, menghadiahkan, ataupun membuatnya. Di samping itu, tidak pula diperkenankan menyimpan di tokonya atau di rumahnya. Termasuk juga dilarang menghidangkan arak dalam perayaan-perayaan baik kepada orang Islam ataupun kepada orang lain. Juga dilarang mencampurkan arak pada makanan ataupun minuman. Namun Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana jika arak dipakai untuk obat? Dengan tegas, Rasulullah menjawab, arak itu bukan obat tapi penyakit menurut hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikannya untuk kamu bahwa tiap penyakit ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan berobat dengan yang haram menurut hadis riwayat Abu Daud. Memang tidak mengherankan kalau Islam melarang berobat dengan arak dan benda-benda lain yang diharamkannya. Sebab diharamkannya sesuatu sesuai dengan analisa Ibnu Qayyim mengharuskan untuk dijauhi selamanya dengan jalan apapun. Maka kalau arak itu boleh dipakai untuk berobat, berarti ada sesuatu anjuran supaya mencintai dan menggunakan arak itu. Ini jelas berlawanan dengan apa yang dimaksud syarah. Kata Ibnu Qayyim, membolehkan berobat dengan arak lebih-lebih bagi jiwa yang ada kecenderungan terhadap arak. Akan cukup menarik orang untuk meminumnya demi memenuhi selera dan untuk bersenang-senang, terutama orang yang mengerti akan manfaatnya dan dianggapnya dapat menghilangkan rasa sakitnya, maka pasti ia akan menggunakan arak guna kesembuhan penyakit itu. Sebenarnya obat-obat yang haram itu tidak lebih hanya kira-kira saja dapat menyembuhkan. Walau demikian, kalau sampai terjadi keadaan darurat, maka pandangan syariat Islam ada hukumnya tersendiri. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145, yang artinya barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Berbelas Kasih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa arak hukumnya haram dalam Islam. Jangankan mengonsumsinya, mendekatinya saja sudah haram. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa istiqomah dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika terjadi dalam keadaan darurat sekalipun, ingatlah bahwa Tuhanmu adalah Maha Pengampun dan Maha. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun kelebihan yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya juga teman-teman yang menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.